Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman milenial semua. Saya Irfan Fatur Rahman, reporter IDN Times. Kita kembali lagi di acara Ngobrol Seru. Kali ini kita akan membahas tentang isu yang sedang hangat. Salah satunya adalah kasus tewasnya Bribda Ignatius Dwi. Jadi kita ketahui teman-teman semua, kemarin Mabes Polri sudah merilis kronologi uh, perkiraan dari tewasnya Bribda Ignatius. Dalam kronologi tersebut, kita juga sudah mendapati gambaran tentang bagaimana akhirnya peluru dengan kaliber 45 tersebut menembus kepala dari Bribda Ignatius. Oke, sebelum ke sana, saya sudah mengundang dari pihak Bribda Ignatius. Ini ada Pak Jajang dari penasihat hukum keluarga Bribda Ignatius, gitu. Oke, sebelum ke sana, mungkin saya akan sedikit mengulas terlebih dahulu tentang kronologi yang kemarin dibangun dari hasil penyidikan oleh Polres Bogor dan Barreskrim Polri. Jadi peristiwa itu terjadi di Rusun Polri Cikeas itu sekitar Minggu dini hari. Awal mula dari peristiwa ini terjadi pada Sabtu pukul 20.40, di mana saat itu Bribda IMS bersama saksi AN dan AY itu berkumpul di kamar AN. Kemudian sambil mabuk, Bribda IMS ini kemudian menunjukkan senjata begitu. Senjata ini senjata ilegal milik Bribda IG. Dia menunjukkan ke AN dan AY dalam kondisi tanpa amunisi begitu. Kemudian setelah menunjukkan pistol tersebut, Bribda IMS mengisi peluru dan memasukkan senjata tersebut ke dalam tas yang ia bawa. Kemudian pukul 1.39 itu Bribda Ignatius baru memasuki kamar dari AN. Artinya di dalam kamar itu ada AN, AY, dan Bribda IMS. Di sana Bribda IMS kembali mengeluarkan senjatanya dari tas untuk ditunjukkan ke Bribda Ignatius. Saat itu artinya senjata sudah terisi amunisi begitu. Senjata dengan peluru kaliber 45 ini kemudian berdasarkan klaim dari penyidik itu tiba-tiba meletus mengenai kepala bagian belakang, tepatnya di belakang kuping ya, telinga ya. Ini dari kanan tembus ke kiri. Kemudian setelah itu saksi AN dan AY tertangkap kamera CCTV itu keluar dari TKP pukul 1.43. Saat itu Bribda Ignatius kemudian dilarikan ke rumah sakit dan saat itulah Bribda Ignatius meninggal dunia dalam perjalanan. Berikut kronologi singkat yang saya sampaikan dan hari ini kita akan membahas dari sudut pandang keluarga Bribda Ignatius yang menilai bahwa kronologi ini masih menyimpan kejanggalan begitu ya. Mungkin boleh dijelaskan dulu Pak Jajang soal kronologi ini dari sudut pandang keluarga. Ya, baik. Terima kasih Pak Irfan sudah mengundang kami kuasa hukum ke IDN Times. Jadi begini, kami bersyukur karena rekan-rekan media begitu cepat tanggap untuk menaikkan berita ini. Yang pertama, saya mau mengklirkan dulu ini. Ada beberapa yang memang sampai saat ini pihak keluarga juga dan kami
terus berpegang teguh pada prinsip kami bahwa banyak sekali kejanggalan dari peristiwa atau press release yang dikeluarkan oleh Mabes Polri, Polres Bogor, dan juru bicara Densus 88. Nah, ada beberapa hal yang menurut kami ini sulit untuk diterima kejanggalannya. Yang pertama, kami harus pertegaskan bahwa korban dan para tersangka itu adalah oknum Densus 88. Teman-teman tahu bahwa Densus 88 itu adalah salah satu pasukan yang sangat elit di instansi Polri. Mereka itu orang terpilih, terlatih, dan sangat mahir dalam urusan persenjataan. Makanya mereka terpilih menjadi anggota Densus 88. Nah, seperti itu. Ya, saya jelaskan dulu nih, sebelum saya masuk ke para kejanggalan. Saya masuk langsung ke para kejanggalan pertama. Yang pertama, apa mungkin senjata api itu meletus tiba-tiba? Itu tidak mungkin. Ya. Saya suka juga biasanya latihan di lapangan tembak Senayan, dan saya juga latihan dengan anak-anak Perbakin. Itu tidak segampang itu senjata api meletus. Itu Ya. kejanggalannya ya. Nah, yang kedua kejanggalannya, untuk apa dia bawa senjata api ke lokasi tersebut? Ya. Untuk apa? Itu kan menjadi kejanggalan. Apakah mereka sedang menyergap teroris atau ada perang? Itu kan tidak masuk akal. Kenapa dia bawa senjata tersebut? Di situ sudah kejanggalannya. Yang ketiga, setelah 3 menit peristiwa peletusan itu, coba rekan-rekan perhatikan, ada nggak dari pihak Mabes Polri atau pihak Kapolres menerangkan siapa yang melarikan korban ke rumah sakit Polri? Dengan apa dia bawa ke rumah sakit Polri? Apakah ambulan lah, motor kah, atau seperti apa? Tidak dijelaskan sama sekali. Itu dari Cekias itu sampai ke Polri itu cukup jauh jaraknya. Nah, itu tidak dijelaskan. Di situ kejanggalannya. Nah, berdasarkan keterangan dari Mabes Polri yang mengatakan bahwa si IMS pernah menunjukkan senjata api itu kepada saksi AM. AN dan IG. Ya. Waktu itu senjatanya belum terpasang. Nah, waktu itu belum ada si korban datang. Nah, ketika si si tersangka ini IMS kemudian memasukkan kembali senjata itu dengan magazinnya ke dalam tasnya, kemudian masuk ke kamar saksi AN, di situ senjata itu kami duga sudah disiapkan dan siap eksekusi. Makanya letusan itu yang diterangkan oleh Mabes Polri itu tidak mungkin letusan. Ya. Jadi tidak mungkin senjata api meletus kalau tidak dimasukkan magazin dan pelurunya. Artinya apa? Sudah jelas ada niat sama sekali di situ. Dan letusannya tepat sekali di bagian yang mana itu sangat pasti membunuh orang, di vital sekali, tembus. Dan itu kami duga bahwa itu jarak dekat Ya. tembakannya. Jadi bukan letusan. Kalau letusan ya bisa kemana aja kan. Kita nggak tahu duga kalau letusan. Tapi kalau orang membunuh orang itu sudah pasti di tempat yang sangat vital. Ya. Itulah kejanggalan yang menurut kami uh, 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 tidak bisa diterima dengan akal sehat. Nah, oke, saya tambahkan satu lagi kejanggalan. Ini kejanggalan yang pertama kali yang diterangkan oleh pihak Mabes Polri. Ketika pertama kali keluarga dihubungi sama Mabes Polri, itu kalian tahu apa keterangannya? Menerangkan bahwa si korban ini sakit keras ya, sehingga keluarga bergegaslah ke Jakarta karena dihubungi oleh pihak Mabes Polri. Ternyata ketika sudah di Jakarta diumumkanlah bahwa dia tewas kena letusan senjata api milik rekannya atau seniornya. Dalam hal ini adalah IMS. Jadi banyak sekali yang menurut kami skenario yang berusaha dibangun, tapi mereka tidak sinkron di sini. Disitulah kejanggalan yang menurut kami ada apa di balik ini. Baik. Kami Baik. sudah punya beberapa bukti yang bisa kami uraikan kemudian nanti kita akan diskusikan. Oke. Jadi begitu. Oke. Terima kasih, Pak. Ini kalau tadi menarik yang
penjelasan Mabes Polri atau polisi yang mungkin menjelaskan ya tentang penyebab tewasnya Bribda Ignatius ini, katanya sakit keras karena disebabkan sakit keras. Itu peristiwanya disampaikannya itu kapan, Pak? Eh, peristiwa sakit keras itu sejak pertama kali apa nama tuh pas tanggal 23. Ya, 23 itu pihak Mabes Polri menghubungi pihak keluarga, meminta supaya pihak keluarga datang ke Jakarta karena anak bapak sedang sakit keras. ya, Jadi seperti itu. ya, Nah, sakit keras itulah yang membuat keluarga penasaran, sakit keras apa? Karena korban ini, IDF ini tidak pernah mengeluh sakit apa-apa ke ya, orang tua, tidak ya, pernah. Dia tidak pernah cerita ada sakit apa ke orang tuanya. Seperti itu. ya, Tiba-tiba dihubungkan sakit keras, itu yang membuat orang tua sedikit panik. ya. Ya, Padahal seperti itu, kondisi Pak. padahal kondisinya saat itu mungkin Bribda IDF ini masih sering berkabar begitu ya dengan keluarga ya, tapi tiba-tiba dinyatakan sakit keras begitu ya. Oh ya betul. Jadi saya terangkan dulu ini. Ini almarhum ini adalah anak baik, anak yang sangat baik kepada keluarga. Bahkan ini Mas Irfan, dia aja kalau mau makan dia fotoin itu makanan dia fotoin, dia bilang sama mamanya, mak saya mau makan ini. Kemudian kalau hari Minggu dia bilang, mak sudah ibadah belum? Mau tidur udah berdoa belum? Itu anak yang sangat baik. Selalu diberi komunikasi. Setiap kegiatan dia pasti laporkan kepada orang tua. Ya, Seperti itu, Mas. oke. Di beberapa media, keluarga Bribda IDF ini juga sudah mengungkap gitu kejanggalannya. Salah satunya memang sebelum peristiwa ini terjadi, Bribda IDF ini kerap katanya mendapat apa ya, semacam eh, ancaman begitu ya dari seniornya, dari senior di Densus 88 bahwa dia katanya dicekoki miras, terus ditawari untuk bisnis senjata ilegal. Itu seperti apa, Mas, penjelasannya? Siap. Jadi begini, Mas Irfan, kami sudah punya banyak sekali bukti. Ya, Bukti ini langsung kami pegang dari komunikasi si korban almarhum IDF dengan pacarnya. ya, Nah, di sini diterangkan semua. Sebelum peristiwa ini terjadi, banyak sekali namanya peristiwa kejanggalan-kejanggalan yang dimana terjadilah peristiwa seperti ini. Jadi ini dimulai dari awal tahun 2023. ya, Jadi si almarhum sudah sering namanya mengalami intimidasi, dipaksalah ikut minuman-minuman beralkohol, padahal kan si korban IDF ini tidak pernah namanya tidak suka juga minuman-minuman alkohol karena dia kan orangnya sangat alim lah, baik ya. lah. Hmm. Nah, kemudian di beberapa momen si korban ini di tanggal 13 Juni 2023. Ini singkat cerita ya, karena kalau saya cerita itu panjang sekali. Ini Ya, chatnya tuh ya, banyak sekali. Kalau saya baca yang mungkin. Ada di satu momen dia bilang gini sama pacarnya, dia sudah nggak sanggup untuk menghadapi semuanya ini. ya, Dia bilang seperti ini, Mas. Ini ada chatnya. Dia ya, bilang seperti ini. Dia takut, dia takut. ya, Tapi dia bilang kalau Tuhan sayang saya, sayang abang, biar Tuhan panggil abang. Dia ya. bilang sama pacarnya. Dia seperti sudah, ya Tuhan, saya udah nggak sanggup dengan keadaan seperti ini. Kalau memang saya harus dipanggil, dipanggillah saya seperti itu. Isi Yang pesannya. dikatakan kondisinya seperti itu, Mas Irfan. Itu konteksnya apa tuh? Maksudnya dia sedang mendapat intimidasi atau bagaimana? Jadi dia ini kan ada momen di mana dia pernah digebukin juga. Bahkan dia sampai ke rumah sakit dia ada luka. Oh, artinya dia mendapat penyiksaan ya? Iya, jadi memang berdasarkan keterangan-keterangan yang diceritakan, dia itu udah seperti maling. Dalam arti kan Iya, sedikit-sedikit diintimidasi kalau nggak mau ikut dimarahin, pokoknya dipaksa-paksa. iya. Nah, bahkan dia bilang digebukin seperti maling sama seniornya. Oh, itu pesan Iya, itu masih ke kekasihnya apa ke keluarga? kekasihnya.
ke KKC-nya. Ya, Iya. ini kami print semua, ada bukti-bukti semua, banyak sekali bukti yang kami punya. Kami juga punya bukti video ketika dia ada video call dengan pacarnya, dia cerita tentang keadaan dia seperti apa. Sudah Iya. kami punya semua, Mas. Itu screenshot itu 2023 atau Ini baru. Ini 5 Juni 5 Juni ini. 5 Juni oh, 2023. yang penyiksaan itu Ya. Ini mulai penyiksaan itu 5 Juni. 5 Dia Juni? penyiksaan itu sudah mulai dilakukan ketika dia di awal tahun Maret sampai Juni tentang waktunya. Eh, kita mundur ke belakang, Mas. Maksudnya Bribda Ignatius ini bertugas di sana atau ditempatkan di Rusun Polri ini sejak kapan? Nah, berdasarkan keterangan yang kami dapatkan, dia kan orang baru sebetulnya di situ. Dia kan Ya, masih muda juga kan. ya, Nah, dia ditugaskan untuk bertugas di Densus 88 dari ya, Polda Kalbar. Ada ya, Polda lah, pokoknya kan perwakilan dari Polda lah, dari setiap ya. daerah untuk mewakili. Nah, terpilihlah dia menjadi orang baru. Menurut keterangan ini dia belum sampai 3 tahun lah, masih baru dia, masih baru Ya. Mas. Berarti di sana emang masih baru dan baru menempati Rusun Polri itu ya? Betul, dia paling junior Mas. Ya. Kalau untuk oke, itu satu ya untuk bukti bahwa adanya intimidasi. Kalau bukti untuk adanya bisnis senjata api ilegal itu ada nggak? Kami punya rekaman, tapi saya nggak bisa tayangkan itu Ya, karena nanti itu ada percakapan ketika orang tuanya dipanggil sama pihak Densus Mabes Polri itu ada rekaman saksi yang menjelaskan kepada seorang anggota yang memeriksa orang tua waktu itu datang ke Jakarta itu menjelaskan bahwa si korban ini dijelaskan nih Mas ya, berdasarkan ya. keterangan tersebut bahwa dia mau membeli senjata api itu. Si korban ini mau membeli senjata api. Itu informasi yang didapatkan ya, yang Ya, berdasarkan keterangan itu. Artinya kan ada bisnis di dalam itu dong. ya, ya, Kalau ada transaksi dan terbukti kan ada SNP ilegal, itu kan diakui sama pihak Mabes Polri. Berarti ya, ada betul. bisnis dong itu, ada jual beli. Nah Ya, itu kan betul. yang makanya saya bilang mau kita tanyakan apa lagi, karena buktinya sudah ada. Ya, Ada SNP-nya kok di situ, berarti ada bisnis senjata api dong. ya, ya, ya. Dan itu ilegal, itu diterangkan diakui sama pihak Mabes Polri, Oke. begitu Mas. Berarti untuk senjata api ilegal ini memang Polri kemarin menyatakan bahwa bakal mendalami terkait bisnis ilegal ini. Ya. Tapi sejauh ini katanya mereka belum mendapatkan adanya bukti transaksi begitu dari jual beli senjata api ini. Nah, kalau untuk yang intimidasi soal apa pemaksaan untuk minum minuman keras itu ada nggak Mas buktinya? Uh, Intimidasinya berupa begini Mas, yang saya bilang tadi, dia kan junior. Ya, Kalau menolak selalu ditekan lah, intinya ditekan. Bagaimana bentuk tekanannya kami belum mendapatkan persisnya. Tapi yang jelas pengakuan dari korban almarhum IDF kepada pacarnya, dia nggak bisa nolak sama sekali. Kalau seniornya sudah manggil mau jam berapa, mau disuruh apa aja, nggak bisa nolak. Karena dugaan kami kalau dia menolak, itu terjadilah yang namanya itu ada gebukan seperti ini. iya. Kami tidak tahu ini digebuk seperti apa. Dia dipukulkah, apa ditendang, atau dipakai pemukul apa, kami tidak tahu. Nah, Mmm, mungkin bisa begitu. dijelaskan itu bagian apa, Mas, di tubuhnya yang Ini alami bagian perut, ini lebam bagian perut, bagian oh, dekat it pusarnya. itu lebam ya? Iya, lebam. Kalau pengakuan korban itu akibat apa? Uh, Intinya dia sering digebukin gitu. Seperti ini gebukan ini Oh, hasilnya. bukan Tapi nggak benda tahu digebuknya seperti apa nggak dijelaskan. oh, entah itu dari, tangan kosong atau, benda tumpul ya? Tidak tahu, tidak dijelaskan juga. Tapi yang jelas ada Ya, buktinya. itu masih ke pacarnya? Oh ya, masih ke pacarnya. Karena ini bukti dari pacarnya semua. Iya, Semua. Dan satu lagi izin Mas Irfan. iya. Eh, Dua handphone milik korban itu ada di penyidik Kapolres Bogor. Oh gitu. Jadi masih di sana dua handphone yang milik korban IDF ini.
masih di sana ya? Iya, belum 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 pernah diperlihatkan kepada keluarga juga, belum ada. Iya, karena di jumpa pers kemarin juga di Barreskrim Polri kan saya juga ada di lokasi saat preskon itu emang tidak ditunjukkan barang bukti ya. Barang bukti kan biasanya kalau pengungkapan kasus seharusnya ada Betul, barang betul. bukti yang ditunjukkan Betul, untuk Mas. transparansi. Betul. Betul. Tapi di sini tidak ada dengan alasan Betul. ya masih pendalaman dan lain-lain begitu. Kalau untuk hasil otopsi, Mas, itu bagaimana tanggapan keluarga melihat hasil otopsi? Mohon izin. Inilah yang saya bilang terlalu banyak kejanggalan. Jadi bukan satu dua kejanggalan, Mas. Ya, Hasil otopsi kami sudah dapatkan. ya, Oke. Pihak Mabes Polri mengatakan tewasnya Bribda IDF ini karena letusan senpi ya, mengenai bagian ini. Tetapi dijelaskan di hasil otopsi apa? Dia tewas, kematiannya disebabkan ada gejala sebab lain. Padahal kami punya kalau di hasil otopsi itu kan ada kolom-kolom contreng itu, ya, karena apa kenapa. Tidak jelaskan ada kena kecelakaan atau kena benda lain. Tapi dijelaskan di situ karena gejala dan sebab lain. Nah itu tidak 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 jelas sama sekali penjelasannya di hasil otopsi itu. maksudnya hasil otopsi itu tidak menjelaskan itu perkenaan peluru begitu? Tidak ada, Mas, tidak ada. Saya pegang itu buktinya. Ya, Tidak ada sama sekali. Makanya saya heran, kenapa diumumkan pas preskon Mabes Polri tertembak peluru. Itu mereka ya, dapat kesimpulan itu dari mana? Kan ya, begitu. ya. Oke, oke. Kan ini pada akhirnya Polres Bogor juga telah menetapkan keduanya sebagai tersangka pembunuhan biasa, tapi dijuntokan dengan undang-undang darurat tentang kepemilikan senjata begitu. Dan ancamannya disebutkan bahwa ancaman hukuman mati atau seumur hidup paling sedikitnya itu 20 tahun. Nah, ini bagaimana Mas menanggapinya? Kan Jadi sudah begini, tersangka nih. ya, jadi begini, Mas Irfan. Dalam hukum itu eh, pasti ada namanya sebab dan akibat. Ya, Jadi kalau undang-undang darurat itu kan hanya memberikan penerapan pasal tersebut untuk memberikan hukuman kepada pelanggar atau pelaku. ya, Tidak dijelaskan bagaimana si pelaku ini melakukan itu, kenapa dia melakukan itu, tidak ada sama sekali. Tapi ini mengapa kami kuasa hukum keluarga almarhum IDF, kami berpikir berarti ini bisa dianggap pembunuhan biasa dong, ya. karena kelalaian. Ini tidak mungkin, tidak bisa diterima dari kronologi. Makanya kami ada rencana mau bikin laporan di Mabes Polri itu tentang 340. Pembunuhan berencana ya? Betul, kalau 340 Mas, 340 itu akan dikupas tuntas, sebab peristiwa itu terjadi mengapa, waktunya berapa lama, kejadiannya di mana, itu akan dikupas tuntas. Maka terbongkarlah sebab-sebab itu semua, itu 340 bisa melakukan itu, kalau enggak itu enggak bisa. Ya. Begitu Itu Mas. dari keluarga akan melaporkan 340 ini kapan bikin laporannya? Dalam waktu dekat, kami akan umumkan kepada rekan-rekan media, karena memang saat ini kan hari ini ada penyambutan juga keluarganya datang ke Jakarta. Nanti kami akan bicara dulu terkait dengan mekanisme kapan kami membuat laporan itu ke Mabes Polri, itu masih dalam tahap diskusi sama tim pengacara. Oke, artinya keluarga Bribda IDF ini akan datang hari ini ke Jakarta untuk membuat laporan 340 itu ya? Pertama agendanya adalah karena ada panggilan dari Kapolres Bogor Ya, bahwa akan dilaksanakan gelar perkara tentatif. Nah, ya, ini lagi Mas, mohon izin nih, saya ini ya, sedikit kesal nih, sedikit agak marah ini dengan hal seperti ini. Kenapa dipermainkan? ya, Gelar perkara ini pun tidak dijelaskan. Kami ya, kan ada kuasa hukumnya, harus kan pihak Polres menghubungi kuasa hukum dong. ya, Kan ini urusan hukum, kan begitu. ya. Ini kami tidak dikasih tahu sama sekali. Bahkan pihak Polres Bogor itu nggak menghubungi keluarga langsung, tapi menghubungi Polres Melawi. Oh, Nah, ini aneh maksud saya. Ada apa yang mau disembunyiin kita? Kan begitu. hmm, hmm. Ini Artinya gini, saat gini.
Saat Izin mas, ya, silakan Mas. izin saya sedikit mundur ke belakang, mundur ke pertama kali ini. Asal kalian tahu atau kawan-kawan tahu bahwa peristiwa kematian itu di tanggal 23. Tahu kapan diumumkan? Itu 3 hari kemudian, tanggal 25 kalau nggak salah. Ya, Kenapa nggak waktu pas kejadian itu langsung diumumkan? ya, Ada apa di 2 hari tersebut? ya, Kan sudah ada bukti yang kuat untuk diumumkan ke publik. ya, Yang kedua, yang saya mau bilang Mas, mohon izin nih Mas Irfan. Sampai saya ini Mas Irfan tahu nggak mana muka pelakunya? Pernah ditampilkan ke publik nggak? ya, tidak. Enggak. Aneh nggak? Aneh kan? Ya, ya, Itu aneh sekali. Kita nggak tahu mana muka pelakunya, seperti apa orangnya, berapa orangnya yang udah. Sementara mereka mengatakan bahwa sudah orang tersangka, tapi tidak tahu di mana ya, mukanya seperti apa. Tidak tampilkan kepada publik. Ini aneh ini seperti ini. ya. Artinya pas kemarin sebelum penetapan tersangka kan seharusnya ada gelar perkara, olah TKP dan lain-lain. Ini berarti dari pihak keluarga atau Pak Jajang sendiri nggak diundang ya untuk. Tidak ada Mas, tidak ada. Semua itu dilakukan secara diam-diam semua. Oke. Kalaupun jadi untuk diperiksa keluarga oleh Polres Bogor, artinya itu pemeriksaan pertama ya? Nah, ini kami sudah satu tim pengacara, tim hukum sama keluarga sudah bersepakat bahwa karena agendanya akan dilaksanakan oleh Polres Bogor di tanggal 1. Tapi kami sudah minta kepada pihak keluarga undur ke tanggal 2 karena kita mesti bicara dulu, diskusi dulu. Ya, Dan pihak keluarga mengatakan mereka tidak akan hadir kalau tidak ada pengacara. Dan ya, saya menegaskan jangan pernah hadir kalau tidak ada pengacara, Pak. ya, Saya tegaskan seperti itu, Mas. ya, 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 betul. Eh, Berarti ada kemungkinan tanggal tanggal 2 ini diperiksa begitu ya? Ya, kemungkinan di tanggal 2 itu ada gelar perkara. Kami tidak tahu gelar perkara seperti apa pun tidak dijelaskan. Apakah gelar perkaranya olah TKP atau hanya BAP seperti biasa. Itu tidak ada informasi sama sekali. Ya, kalau untuk 340 ini bakal dilaporkan ke Polres Bogor atau ke Bareskrim langsung? Kami ke Mabes Polri, ke Ya, Bareskrim. Karena menurut kami begini, Mas. Pelakunya, tersangka ini kan Densus 88, anggota ya, Densus 88. Mas bayangkan, pasukan elit diperiksa sama Kapolres. Pas di BAP, apa ya, nggak gemetaran itu penyidiknya nanya itu. Cuman ya, ditatap matanya aja. ya, ya, Mana mungkin bisa kooperatif, mana bisa dia mengupas tuntasnya. ya, Ya seperti itu Mas ya. ya. Nah, kalau untuk 340 ini artinya kan kalau menduga ada pembunuhan berencana, itu artinya ada pihak-pihak lain yang bakal jadi tersangka. Nah, begini Mas, mohon izin nih Mas Irfan. Itulah pentingnya 340 itu. Untuk mengungkap semua fakta-fakta hukum. Mulai dari kenapa ini bisa dilaksanakan pembunuhan seperti ini. Karena berdasarkan keterangan-keterangan yang kami dapatkan, video juga dan keterangan komunikasi dia dengan apa nama tuh dengan keluarga dan sang pacarnya, Ya, karena mungkin ini kami duga nih, kami harus menduga dulu karena untuk memulai perkara ini harus menduga dulu bahwa ya, ada di saat di mana si korban ini menolak. Karena ya, dia mengetahui kelakuan dari senior. seniornya, Ya, dia mengetahui keadaan yang sebenarnya seperti apa di situ. Dan mungkin dia sudah muak, dia sudah tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang ini. Sehingga di ya, suatu saat dia menolak, disitulah mereka merasa bahwa ada ancaman bagi kita kalau orang ini nggak dihabisin. Karena bahaya kalau dia menyebarkan informasi ini keluar, kita kena semua. Kan seperti itu. Ini ya, dugaan kami, Mas ya. ya. Nantinya keluarga itu selain melaporkan gitu ya, melaporkan adanya dugaan pembunuhan berencana ini, apakah bakal meminta juga ke pihak Polri untuk mungkin membentuk tim sus atau bagaimana gitu? Kalau kita berkaca dari kasus Brigadir J itu kan Polri juga akhirnya setelah pihak Brigadir J melaporkan adanya pembunuhan berencana, saat itulah dibentuk tim sus begitu. Nah, ini bagaimana dari keluarga?
Betul. Jadi begini, Mas Irfan. Jadi ada banyak sekali upaya-upaya yang akan kami lakukan ke depan. Salah satu, rekonstruksi kan belum dilaksanakan. Ya, Kemungkinan kami akan minta rekonstruksi. Teman-teman juga tahu betapa pentingnya rekonstruksi itu terhadap peristiwa-peristiwa pembunuhan. Nah, yang kedua, memang seperti yang, Mas Irfan bilang, akan kami laksanakan beberapa, salah satunya kami minta Kapolri turun juga, Menko oh iya, Polhukam. Sekarang kan semua bungkam. Mereka ya, ini anggap ini perkara kecil mungkin ya, perkara ya, biasa. ya, Atau mereka tidak mau ini ramai di publik, karena mereka masih menjaga rating kepercayaan publik kepada Polri. Tapi ya, kan nggak begini caranya. ya, Masa kita mengorbankan keadilan demi rating sebuah, lembaga dipercaya masyarakat. Ya kalau ya, mau dipercaya, ya melayani, mengayomi dengan benar, berkeadilan, baru bisa dipercaya masyarakat, kan seperti itu. ya. Iya kan begitu, Mas? Oke, artinya bakal banyak agenda-agenda yang bakal ditempuh oleh keluarga Bribda IDF ya untuk ke depannya. Betul, masih banyak sekali, hal-hal yang akan kami, lakukan. Kami berdiskusi dengan tim hukum dan juga ada karena memang ini, bergabung dengan, ada Bang Hotman Paris juga di sini, ada dari kawan-kawan LBH dari Kalimantan. Jadi banyak sekali orang-orang yang, akan bantu mengawal kasus ini karena ini menurut kami, ini bukan kasus pembunuhan biasa. Ya, Karena ini, melibatkan pasukan yang sangat elit. Jadi bukan pasukan biasa, Mas. Jadi Pasukan Densus 88 anti teror ini orang yang sangat mahir, ibaratnya 1001 dipilih, orangnya. Jadi ya, enggak receh ini kasus. ya, ya, ya. Ya. Apakah bakal menggandeng misalkan Komnas HAM gitu untuk ikut mengawal kasus atau lembaga-lembaga lainnya? Kemungkinan besar kami akan berkoordinasi dengan beberapa, lembaga-lembaga yang kami anggap bisa untuk membantu. Ada banyak, Mas, yang bisa kami gandeng, tapi kami belum putuskan. Nanti akan kami diskusikan sama tim hukumnya. Oke, untuk sementara mungkin cukup ya Mas. Ini kita udah mulai cukup perspektif gitu dari keluarga untuk membongkar kejanggalan-kejanggalan yang dalam tewasnya Bribda IDF ini. Mungkin bisa disampaikan Mas harapan dari keluarga untuk mungkin untuk Iya. Kapolri atau Presiden misalnya. Iya, Mas Irfan, saya ini orang yang paling prihatin dengan kasus ini. Yang pertama, coba, rekan-rekan perhatikan, ada nggak, ucapan bela sungkawa dari Mabes Polri, dari Kapolres, atau dari, Polri, dari Menko Menko Polhukam, dari pihak-pihak yang terkait terhadap peristiwa ini. Saya tidak pernah mendengar tuh ada ucapan bela sungkawa dari mereka. Ya, Aneh nggak? Ya aneh lah. Orang ya, anggota mereka meninggal kok ada ucapan bela sungkawa. Ini kan seperti berusaha untuk menggiring opini publik bahwa ini pembunuhan yang tidak sengaja, yang biasa-biasa saja. Hal ini menghilangkan nyawa orang dan yang hilang nyawa itu adalah Densus 88, ya, putra terbaik bangsa. ya, Nah, apa yang harapan kami kepada pihak Kapolri dan ya kami juga sampaikan kepada Pak Presiden, jangan anggap ini main-main, lakukan tindakan kalau bila perlu bentuk tim khusus itu yang seperti Mas Irfan lakukan. Usut tuntas perkara ini secara transparan. ya, Jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena gini, saya tegaskan kepada rekan-rekan semuanya. Ini tidak akan kami diamkan, Mas. ya. Saya dapat pesan dari semua LSM, ormas-ormas di Kalimantan, seluruhnya bersuara. Kalau ini tidak diusut tuntas, maka kami akan melakukan aksi besar. Ya, Ini kami sudah bicarakan di setiap grup-grup ormas di Kalimantan. ya, Jadi jangan anggap ini sepele. Jadi kami khususnya ya orang-orang kawan-kawan orang Dayak juga eh, akan mengawal ini sampai betul-betul tuntas. Nah, yang kedua, kami minta dalam waktu dekat, tunjukkanlah para tersangka ini ke publik. ya. Itu sangat penting bagi kami. Jadi gitu pesan saya, harapan dari keluarga juga memang mereka menyampaikan usut tuntas perkara ini sampai betul-betul tuntas, betul-betul transparan, berkeadilan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, karena tidak akan bisa tertutup hal-hal seperti ini. Oke, begitu aja Mas. Cukup Mas. Terima kasih Ya, atas waktunya. Eh,
kita akan mengawal bersama kasus dari tewasnya Bribda IDF ini. Terima kasih Mas atas waktunya. Assalamualaikum Siap, Mas warahmatullahi Irfan, sehat wabarakatuh. selalu. Terima kasih Mas Irfan. Yuk.